Kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita mengawali pembacaan burdah di tempat yang alhamdulillah kita bisa lihat di belakang ini. Insya Allah kedepannya bisa kita bikin masjid. Amin. Ya, bisa dilihat oleh orang yang menyaksikan, dan nanti insya Allah bakal ada donatur yang bisa membantu kita bersama. Ini di belakang insya Allah ini kita bakal bikin masjid yang pahalanya insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Maka ambil keberkahan kita membaca burdah di masjid kita ini, di dalam ini, dan juga kita mengambil keberkahan pula untuk berbicara mengenai tentang biografi para orang-orang soleh yang disebut para ulama, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebut orang-orang soleh, maka turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah pada malam Sabtu setelah kita baca burdah, kita mengkaji pembahasan dalam kitab Tarajim Mukhtasarah yang sempat kita terputus beberapa waktu. Insya Allah kita akan istiqomahkan pada setiap malam Sabtu. Mungkin nanti pada malam Sabtu pertama saja Ustadz ke Jakarta, tapi selebihnya insya Allah bakal istiqomah. Malam Sabtu kita ada di pondok dan kita akan mengkaji pada malam ini ya, dalam pembahasan kitab Tarajim Mukhtasarah, biografi singkat dari para orang-orang soleh dari kalangan aulia ya, baik itu dari yang bernisbah, yang bernasab ke Ba'alawi, yang bernasab kepada Sadah Alawiyin, atau mereka yang bukan dari As-Sadah Alawiyin. Disebutkan oleh pengarang kitab ini dari Tarajim yang beliau sebutkan. Melanjutkan kembali biografi yang baru, yaitu pada halaman 43, judul baru Syekh Husain bin Abdullah Al-Idrus. Jadi Sayyidina Al-Imam Abdullah Al-Idrus itu memiliki anak, banyak anak beliau. Ada yang namanya Abu Bakar Al-Adni yang berada di Aden, yang telah kita terjemahkan waktu itu ya, yang kita sempat bicara tentang Syekh Abu Bakar Al-Adni. Kemudian ada lagi namanya Alwi, ada yang lagi namanya Muhammad, ada lagi namanya Husain ini. Dan keturunannya banyak. Al-Imam Husain ini banyak keturunannya. Beliau Syekh Husain bin Abdullah Al-Idrus huwal Imam Husain bin Abdullah bin Abi Bakar bin Abdurrahman Segaf. Kita lihat ini setiap biografi mereka. Pertama, mereka ini orang soleh. Maka pentingnya kita husnudzon kepada orang ya. Jangankan orang soleh, orang fajir yang kita lihat aja, jangan kita pertama kali langsung suudzon, nih orang jelek, ini orang buruk, ini orang bejat. Nggak boleh, nggak boleh kita langsung suudzon begitu. Tapi kita husnudzon dulu tuh. Lalu bagaimana kalau orang itu adalah orang soleh, orang yang hidupnya nggak pernah jauh dari Allah, nggak jauh dari Rasulullah, nggak jauh dari Al-Quran, nggak jauh dari ilmu. Gimana itu kita suudzon kepada dia? Ya begitu ya. Maka pentingnya kita mengetahui para biografi para aulia, khususnya dari Bani Alawi, dari As-Sadah Alawiyin, yang mereka bertalian kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah. Nanti bakal kita tahu tuh satu persatu biografi mereka. Mereka orang soleh, mereka nggak ngandalkan nasabnya, mereka orang yang takwa kepada Allah, mereka yang nggak mengombar-ombarkan keramat, nggak demen yang namanya keramat, tapi mereka tetap bertalian kepada Allah, bertalian kepada Rasulullah ya. Sebegitunya punya nasab mulia, tapi tidak sama sekali mengandalkan yang demikian. Nah itu dia, makanya kita biar tahu, si fulan hebat, si fulan hebat. Untuk apa kita tahu? Agar bisa kita mencontoh. Nggak bisa 100%, 50%, nggak bisa 10%. Apa yang ada pada mereka bisa kita contoh dengan semampuan yang kita punya, dan kita berharap pada Allah, terus menerus minta kepada Allah agar kita bisa seperti mereka. Begitu. Lihat beliau nih, wulida bi Tarim, dilahirkan di kota Tarim, sanata wahid wa sittin wa thamanimi'ah hijriyah, pada tahun 861
861. Wa hafizal Qur'anal azim. Tuh, ngapal Quran. Udah hafal Quran. Apalagi semashtaghala bil ulumi syar'iyyah, kemudian setelah hafal Quran nyibukkan diri dengan ilmu agama, baik tafsirnya, baik hadisnya, baik fikihnya, baik tasawufnya, semua. Wal fununil adabiyah, dan bidang-bidang ilmu ya yang bersifat bahasa, ilmu-ilmu sastra, ngedalamin balaghahnya, ngedalamin mantiknya, ngedalamin arutnya, dalamin. Fa akhadhan katsir minal ulama, banyak beliau mengambil dari para alim ulama. Siapa mereka yang berilmu diambil, enggak pandang undur ila ma qal wa la tandur ila man qal. Lihatlah kepada isi apa yang dia kata, jangan kamu melihat kepada siapa yang berbicara. Wa qara al-Hawi fil fiqh. Oh, membaca kitab Al-Hawi. Ada nama kitab Al-Hawi, itu luar biasa dalam masalah fikih. Ya. Wa aktsar al-Minhaj, dan juga membaca banyaknya dari abwab minhaj, kita minhaj. Bukan baca doang, tapi tahqiq. Benar-benar ngelotok pemahamannya, mateng, nggak setengah-setengah. Wa sahiba ammahu Syekh Ali, artinya dan beliau sahiba, mempelajari, menjadi murid, bukan berteman doang, menjadi murid pamannya Syekh Ali. Itu yang kita selalu baca, Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, yang selalu kita baca wiridnya itu. Wa huwa alladzi rabbahu, beliaulah Syekh Ali ini, pamannya inilah yang mendidik beliau Syekh Husain ini ba'da wafati walidihi, setelah wafat ayahandanya. Qara alaihi kutuban katsiratan, banyak beliau membaca kitab-kitab. Wa qara al hadis, begitu pula beliau mempelajari ilmu atau membaca ilmu hadis, baik riwayatan atau diroyatan. Tuh, pelajari itu. Kepada siapa? Alal muhaddits Muhammad Ali Khrit. Kepada Al-Imam, nanti kita akan terjemahkan juga nih, ada nih terjemahnya. Al-Imam Muhammad Ali Khrit, pengarang kitab Al-Ghurar tentang manaqib, lebih tebal lagi kitabnya. Ya. Beliau juga berguru kepada Syekh Muhammad Ali Khrit. Dari Sada Alawin juga Ali Khrit juga, Muhammad Ali Khrit. Sumarrahila ilal Yaman, kemudian beliau belajar ke kota Yaman. Di situ ada ulama besar di sana banyak. Ya, ada nama tempatnya Zabid. Itu Zabid tempat seperti Yaman, seperti Tarim. Kalau Tarim itu Yaman Selatan, gudangnya ilmu. Di Yaman Utara ada namanya Zabid, tempatnya ilmu juga. Di antaranya pengarang kitab Ad-Daibai yang kita baca Maulid deh, itu kuburannya di Zabid. Di antaranya pengarang syarah Ihya Ulumuddin, Ithaf As-Sadatil Muttaqin, itu juga dikuburkan di Zabid. Dan kebanyakan mereka qabilah dari suku Al-Ahdal. Jadi Al-Ahdal dan Bani Alawi itu nyatu sama. Mereka nyatu nanti di atasnya. Imam Ahdal dan Bani Alawi ke Hadramut. Nah, itu ada juga di sana. Banyak. Berangkat ke sana. Terus apa lagi? Ya. Wa akhadha an akhihi, dan pun beliau belajar ilmu dari saudaranya Abi Bakar Al-Adni wa ghairihi, Al-Imam Abu Bakar dan selainnya. Thumma hajja, kemudian beliau pergi haji, wa zaral Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berziarah kuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ada wa nafa'a wa antafa'a bi khalqun katsir, beliau kembali dan memberi manfaat dan mengambil manfaat dengan sebab beliau banyak sekali manusia. Minhum Syekhu Al-Khrit madhkur, sampai gurunya mengambil manfaat pada beliau. Jadi gurunya istifadah kepada beliau. Dan begitu. Nggak harus yang namanya guru lebih berilmu dari murid. Ya, nggak harus namanya guru lebih berilmu
Syaratnya guru nggak harus dia lebih alim dari muridnya, enggak. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang Risalatul Jamiah yang kita baca, berguru kepada Imamul Haddad 25 tahun lamanya. Apa yang dikatakan Imamul Haddad kepada muridnya Al-Imam Ahmad bin Zain? Beliau katakan, gadin tafa'tu bihi aktsaru mimman tafa'a bi. Sungguh aku mengambil manfaat kepada muridku ini lebih banyak ketimbang dia mengambil manfaat kepadaku. Lihat tuh, tawadhu'nya Imamul Haddad, lihat. Badan semuanya Imamul Haddad miliki, masih aja begitu tawadhu sifatnya. Abi Ahmad bin Zain, ya, beliau dikatakan, ana ngambil manfaat kepada muridku Ahmad bin Zain lebih banyak ketimbang dia mengambil manfaat padaku. Ya, jadi jangan kita merasa, ya, murid adalah begini lebih, enggak, atau guru merasa lebih, enggak. Cuma yang namanya murid hasanah min hasanat syekhi, satu kebaikan dari ribuan kebaikan yang dimiliki gurunya, bukan lebih berilmu, cuman satu kebaikan. Ini satu kebaikan yang dimiliki ribuan gurunya. Ya. Maka di situ wal Faqih Bagusyair, Faqih Bagusyair juga punya karangan fatwa beliau juga. Wa ghairuhu, dan selainnya. Wa kana lahu mujahadatun azimah. Beliau memiliki mujahadat. Apa mujahadat? Melawan jiwa, melawan nafsu yang besar luar biasa. Ya kan? Kalau kita lihat kasur langsung tidur. Ini Zom ya. Lihat kasur langsung tidur. Lihat jajanan langsung mau makan, mau makan. Mereka tuh tahan bicara, sedikit bicara, kita dikit-dikit bicara. Mereka sedikit makan, kita dikit-dikit, ya. Mereka, ya, sedikit tidur, kita dikit-dikit. Jadi mereka itu begitu besar, mereka itu azim, mujahadat, melawan dari nafsu. Wa kana lahu mujahatun azim wa kana zahidan fi dunya wa lam yazal musyammiran fi ridha maulahu. Senantiasa terus menerus musyammir, mujtahid, bersungguh-sungguh di dalam mencari ridha Tuhannya, hatta tawaffahu fi 26 Muharram sana 17 wa 900. Pas waktu tahun diantaranya Syekh Abi Bakar bin Salim waktunya itu tahun ke-9, abad ke-9, ya kan? Beliau lahir tahun 900. Terus tuh, sehingga sampailah Allah wafatkan beliau pada tanggal 26 tahun 917 ba'da akhihi Abi Bakar, setelah saudara beliau Abu Bakar Adni bisanatain wa thalathati ashhur. Jadi setelah 2 tahun 3 bulan setelah meninggalnya saudaranya Abu Bakar Adni itu, maka meninggallah beliau. Wa dufina bi gurbi abihi fi gubbatihi, dan dikebumikan di dekat kuburan ayahnya Syamsi Sumus di Zambal. Insya Allah bisa kita ziarah Zambal, amin. Ya, itu dari makam Sayyidina Faqih Muqaddam, beliau yang punya gubah. Ya, Sayyidina Faqih Muqaddam nggak ada gubahnya, tapi Syamsi Sumus punya gubah. Nah, dari gubah itu langsung depan mata kita Imamul Haddad, kuburan Imamul Haddad. Nah, di dalam itu Al-Idrus di situ, Al-Imam Syamsi Sumus Abdullah bin Bakar Idrus. Lalu juga di dalamnya beliau ini anaknya Al-Imam Husain. Ya, langsung ke depannya maqam Imamul Haddad. Al-Imam Ahmad Al-Musawa sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.